Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku bakalan jelasin soal unggah-ungguh basa. Ini ada di kelas 10 sama kelas 12 SMK, basa Jawa ya. Sebenarnya aku bingung mau jelasin pakai bahasa Indonesia atau bahasa Jawa, tapi mungkin yang melihat video ini nggak cuman orang Jawa aja, tapi juga mungkin teman-teman ada yang dari luar. Jadi saya jelaskan menggunakan bahasa Indonesia dikit-dikit sama bahasa Jawa. Oke, unggah-ungguh basa itu terbagi menjadi dua, Rek. Yang pertama itu basa ngoko, kemudian yang kedua ada basa kromo. Nah, yang pertama basa ngoko itu juga dibagi lagi menjadi dua, namanya ngoko lugu sama ngoko alus. Nah, ngoko lugu itu apa sih? Ngoko alus itu apa? Jadi, ngoko lugu itu adalah ngoko yang biasanya teman-teman gunakan ke masing-masing sederajat lah. Jadi kayak kalian sehari-hari itu kayak gimana? Yaitu ngoko lugu. Percakapan sehari-hari. Oke, jangan di sini. Kemudian yang kedua adalah ngoko alus. Kalau ngoko alus itu mungkin juga sama percakapan sehari-hari, tapi dia memiliki aturan-aturan tertentu. Cara agar bisa membedakan ini yang ngoko alus yang mana, kromo lugu yang mana, karena dua-duanya juga hampir sama. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu ngoko alus itu kata kuncinya, kata kunci ya, keywordnya, kata kunci itu pasti yang digunakan adalah panjenengan. Jadi kalau teman-teman tahu ada ngoko misalnya, dia ngomong ngoko tapi nggak pakai awakmu atau seliramu atau kon gitu ya, nggak, tapi dia pakainya panjenengan. Atau misalnya kok nggak ada panjenengannya, dia makainya namanya langsung gitu. Kalau misalnya kalian taunya nama, berarti bisa diakali lagi. Yang digunakan menjadi kromo ya, yang digunakan itu adalah kromo inggil. Bagian apa yang dikromo inggilkan? Kata kerja atau tembung kriya. Tembung kriya, rek. Nah, contoh. Nanti aja contohnya. Lanjut, basa kromo. Basa kromo juga dibagi menjadi dua. Ada kromo lugu sama kromo alus. Kalau kromo lugu itu kata kuncinya dia juga pakai kata kunci. Kata kuncinya itu dia pakai sampean atau samean. Dia pakai sampean. Terus kalau misalnya nggak ada sampeannya gimana? Berarti dia ada kata kunci yang lainnya. Beda ya. Kalau yang tadi di ngoko alus itu dia pakai kromo inggil ini. Tapi kalau dia itu semuanya pakai kromo madyo. Jadi dia pakai kromo yang levelnya itu masih rendah lah. Jadi kayak misalnya ada kata nedo sama dahar, yang dia pakai itu yang nedo gitu. Wangsul sama kondur yang dipakai yang wangsul. Jadi yang biasa yang masih sehari-hari digunakan itu yang kromo lugu. Dia yang dipakai kromo madyo. Jadi kromo yang tengah-tengah. Terus kata kuncinya yang lain, dia itu kalau misalnya kalian nemu kata-kata apa ya? Aturake gitu misalnya, aturake, aturono arek iku gitu, aturake. Nah, dia ke-nya ini tetap ake-nya ini tetap ke. Atau dia pakai dak kok di itu tetap dak kok gowo iku gitu. Dak kok di gowo iku tetap dak itu sama kayak tak ya. Kalau dalam bahasa Jawa Malangan, tak gowo iki, dak gowo. Jadi tetap kromo lugunya gitu. Nah, kalau kromo alus, kata kuncinya dia juga pakai panjenengan. Dia pakai panjenengan. Terus bedanya dia sama ngoko alus apa? Kalau misalnya ngoko alus itu kromo inggilnya cuman yang di tembung kriya, yang di tembung kriya ini aja. Tapi kalau misalnya teman-teman lihat kromo alus itu nggak cuman tembung kriyanya aja, tapi juga di keseluruhan dia menggunakan kromo inggil, kromo yang jarang
teman-teman dengar ya biasanya. Kalau teman-teman nggak pernah dengar bahasa itu ya wis berarti itu kromo alus gitu. Nah kemudian bedanya kalau kromo lugu itu aturake tetap aturake, tapi kalau misalnya kromo alus aturake jadi aturaken gitu. Berarti dak kok dinya ini dia juga sama jadi kromo inggil. Jadi semuanya jadi kromo inggil gitu. Sangat-sangat kromo yang paling tinggi gitu. Itu kromo alus ya, kromo inggil. Samalah, kromo alus sama kromo inggil itu sama. Kromo lugu sama kromo madya juga sama. Contohnya, aku kasih contoh, misal kalau ngoko lugu itu kan bahasa sehari-hari ya. Saiki wis wengi, saiki wis bengi. Mulya saiki wae. Mulya saiki wae. Nah, kalau misalnya digunakan menjadi ngoko alus itu bahasanya jadi seperti ini. Karena yang digunakan adalah kata kerjanya aja. Kata kerja itu contohnya kayak nulis, makan, minum gitu ya. Jadi yang dibahasa kromokan itu cuman itu aja. Saiki wis wengi, karena ini saiki wis wengi ini bukan kata kerja jadi dia tetap. Kemudian panjenengan kondur sesuk wae. Panjenengan, nah mulya itu kan menyuruh ya. Nah dia harus pakai panjenengan, kata kuncinya panjenengan. Panjenengan kondur. Nah dia yang dipakai kromo inggil ini kondur, bukan wangsul ya. Mulih itu kata kerja. Kondur sesuk wae. Gini. Nah, kalau misalnya di dalam kromo lugu jadinya beda lagi. Kalau di dalam kromo lugu kata kuncinya yang dipakai sampean. Tapi semuanya digunakan kromo madya gitu. Jadi tetap semuanya kromo madya. Sakmenika itu saiki. Sakmenika sampun dalu. Panjenengan berubah jadi sampean wangsul ya, yang dipakai wangsul. Benjing, mawon atau kemawon sama. Itu nggak cukup rek. Kemawon. Kalau kromo alus jadinya beda lagi. Kalau kromo alus itu tetap sakmenika ya, nggak ada kata inggilnya ya, tetap semuanya sama. Sakmenika sampun dalu. Terus panjenengan kondur benjing kemawon. Nah ini kayak gini. Panjenengan kan kata kuncinya panjenengan, semuanya kondur ini juga kromo inggil, kalau wangsul ini kromo madya gitu. Semuanya jadi basa kromo. Kemudian contoh lagi. Misal sesuk diajak ndeleng ketoprak. Sesuk diajak ndeleng ketoprak gini. Nah, kalau digunakan menjadi ngoko alus itu jadi sesuk tetap ya karena bukan kata kerja. Sesuk diajak mirsani ketoprak. Ndeleng itu melihat itu kata kerja. Ketoprak mirsani. Bukan ningali ya, kalau ningali itu kromo madya. Nah, ini baru. Sesuk diajak ndeleng ketoprak. Dadine benjing dipun ajak ningali gini. Benjing dipun ajak ningali ketoprak. Benjing diajak ningali ketoprak. Kalau jadi kromo alus dia jadinya benjing dipun ajak
Mirsani ketoprak. Mirsani itu yang paling tinggi. Kayak gini. Oke, contoh lagi satu lagi terakhir. Mangano dhisik. Mangano dhisik. Yen arep lunga. Nah, ini ngoko lugunya. Percakapan sehari-hari kalau jadi ngoko alus jadinya gimana? Mangano dhisik panjenengan, kata kuncinya panjenengan. Dahar kromo inggil yang dipakai bukan nedo, dahar dhisik. Dhisik ya, bukan rumiyin karena dia ngoko alus, bukan kata kerja. Yen arep lunga, lunga itu kata kerja berarti tindak. Gini. Nah, kalau misalnya dijadikan kromo lugu, jadinya sampean, bukan panjenengan ya. Kalau yang ini tadi panjenengan, yang ini panjenengan, sampean nedo rumiyin menawi badhe kesah. Yen itu menawi badhe kesah. Nah, lunga kesah iku lebih rendah dari tindak ya. Jadi kesah itu tengah-tengah. Lunga kesah tindak gitu. Kemudian kalau misalnya digunakan menjadi kromo alus, panjenengan nedot tadi dahar rumiyin menawi badhe tindak gitu. Nah, kayak gini rek contohnya. Untuk panganggone unggah-ungguh basa seperti ini udah usuk panganggone basa ngoko lugu. Nah, ini gunanya untuk sama yang sudah kulino, ini sepantaran lah pokoknya, atau atasan sama ningsoran, atau orang tua ke anak, yang lebih tua ke yang muda, itu basa ngoko lugu. Kalau ngoko alus, maaf rek, barbar. Kalau ngoko alus itu sedulur enom marang sedulur tua. Jadi yang enom ke yang tua, tapi seduluran, masih seduluran, bukan yang atasan sama bawahan gitu, bukan ya, bukan bawahan sama atasan gitu, bukan. Atau misalnya memang bawahan sama atasan, tapi bawahannya umurnya lebih tua daripada atasannya, itu buat ngoko alus. Nah, kalau kromo lugu itu untuk orang yang derajatnya belum orang yang satu derajat tapi dia itu belum deket banget gitu. Nah, itu untuk kromo lugu. Kromo alus, kalau kromo alus ini gampang, yang muda ke yang tua, pokoknya yang derajatnya lebih rendah ke derajatnya yang lebih tinggi gitu. Nah, sekarang kita main cara agar kita bisa paham lah ya unggah-ungguh basa itu kayak gimana. Nah, ini atau nanti di video selanjutnya aja. Saya minta maaf, di video selanjutnya. Saya harap sampai sini teman-teman mengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.